warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahharallahu bihi tariqan ilal jannah, amma ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian tafsir kita dan kita masuk pada surah Al-Lahab atau juga dikenal dengan suratul Masad atau dikenal dengan suratul Tabbat. Surah ini membicarakan tentang keluarga yang sangat dan teramat sangat jahat, Abu Lahab dan istrinya Arwa bintu Harbin atau kunyahnya disebut dengan Ummu Jamil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Sebelum saya jelaskan tentang tafsir daripada ayat suratul Masad kalimat per kalimat, sebagaimana biasa kita akan menjelaskan tentang asbab dari turun suratul Masad ini. Ketika Nabi SAW turun surah wa anzir ashiratakal aqrabin dan berilah peringatan kepada keluarga terdekat Muhammad, maka Nabi SAW setelah fajar menyingsing, maka Nabi SAW naik ke atas bukit Safa. Disitulah Nabi SAW menyeru seluruh kabilah Quraisy, dan itu pertama kali Nabi SAW mengumpulkan seluruh manusia di bukit itu. Dan kita tahu bahwa orang-orang Quraisy sangat percaya dengan Rasul, sebab dari kecil akhlak Rasul sudah diketahui orang-orang Quraisy, Shadiqul Amin. Sehingga ketika kemudian Rasul naik ke bukit Safa dan berteriak memanggil-manggil manusia, maka menjadi penasaran bagi mereka. Datanglah manusia berkumpul di bukit Safa yang tidak bisa hadir mengutus orang. Maka mulai Nabi SAW meyakinkan tentang akhlak dia di hadapan orang-orang Quraisy ketika itu. Kata Nabi SAW, ara'aitum, bagaimana pendapat kalian, in kana min wara'i hadzal jabal, kalau di belakang bukit ini diisyaratkan kepada Gunung Abi Kubais yang sekarang jadi istana raja, khailun musabbihukum wa mumassikum, ada tentara kuda yang sangat besar yang akan menyerang kalian di sore dan pagi hari kalian. Kalau saya katakan ini, percaya enggak kalian? Maka serentak orang-orang mengatakan, ma jarabna alaika kadiba, kami tidak pernah melihat ada kedustaan pada dalam lisanmu. Artinya dari sampai sini mereka masih yakin dengan Rasul, percaya dengan Rasul. Ketika Nabi SAW mulai mengajak manusia ke dalam tauhid dan mengatakan, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Dalam riwayat,
qulu la ilaha illallah tamliku bainal arabi wal a'jam. Wahai manusia, katakanlah bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka kalian akan selamat, bahkan kalian akan menguasai bangsa Arab secara keseluruhan, bahkan bangsa non-Arab. Ketika di tengah-tengah Nabi SAW mendakwahkan dakwah tauhid, rupanya di tengah-tengah orang-orang Quraisy itu ada pamannya, Abu Lahab. Tiba-tiba dia berteriak dan mengatakan, tabban laka ya Muhammad sa'iral yawm, celaka wahai engkau Muhammad seluruh hari ini, alihada jama'tana, oh untuk ini kau kumpulkan kami semua. Kemudian mulailah Abu Lahab mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan manusia. Tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Kalau Nabi SAW tidak mau membantah orang yang mencacinya, apalagi pamannya, maka Nabi hanya bisa diam saja. Akan tetapi bagaimanapun, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu biharbin, barang siapa yang musuh waliku kata Allah, maka dia telah mengumandangkan perang bersamaku. Allah tidak tinggal diam. Karena innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, Allah akan berusaha menolong orang-orang yang beriman. Maka Allah turunkan Jibril. Ketika itu turun Jibril kepada Nabi SAW. Kemudian Jibril membacakan ayat suratul Masad di telinga Rasul, dan diperintahkan Rasul untuk membaca ayat ini di tengah-tengah manusia. Tiba-tiba Nabi SAW, setelah Abu Lahab diam, kata Nabi SAW, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabbat artinya kecelakaan, kerugian. Yada seluruh amalan Abi Lahab. Karena amal itu dalam bahasa Arab diibaratkan tangan, karena yang banyak beramal itu kan tangan. Artinya seluruh amalan Abi Lahab dari atas kepala sampai kaki, tabat, semuanya hancur. Subhanallah. Kalimat tabba itu kalimat mukjizat bahasa Arab. Termasuk mukjizat bahasa Arab itu adalah kalimat tabba. Bagaimanapun antum membalik kalimat itu artinya sama. Antum mau baca tabba, antum mau baca batta, sama saja artinya. Karena tabba artinya khasir, kerugian. Kalau tabbat artinya juga sama, kecelakaan, kerugian. Seluruh amal Abi Lahab, watab, di sini ada penguat, dan pasti rugi. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Ma'agna, tidaklah bermanfaat bagi Abi Lahab hartanya dan seluruh keturunannya. Sayasla naran dzata lahab, bahkan dia akan dimasukkan ke dalam api yang menyala. Wa mra'atuhu, dan wanita Abi Lahab, istrinya Arwa bintu Harbin juga sama, hammalatal hatab, pembawa kayu bakar, fi jidiha hablum mim masad, yang di lehernya terdapat sabut dari kelapa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Nabi SAW membacakan ayat ini kan ayat yang pertama kali didengar oleh orang-orang Quraisy. Sebelumnya orang-orang Quraisy tidak pernah mendengar Al-Quran. Inilah surat pertama yang didengar oleh orang-orang Quraisy masalahnya. Dan orang-orang Quraisy menyangka bahwa Nabi SAW sedang membacakan penggalan syair, bukan Al-Quran, karena mereka tidak pernah mendengar Quran. Disangkanya itu penggalan syair. Dan syair dalam dunia Arab ketika itu suka dinukil-nukilkan, suka dibaca, suka dibicarakan. Maka syair itu kalau di sekarang itu sama dengan media, sama dengan YouTube, sama dengan televisi, sama dengan radio. Itulah media.
Jadi kalau orang kemudian merangkai syair, maka syair itu akan mudah untuk dihafal kemudian menyebar kemana-mana. Maka kemudian setelah Nabi SAW membacakan ayat ini, langsung dihafal manusia. Bubarlah manusia. Akhirnya mereka membaca surah Tabbat di rumah-rumah mereka, di pasar-pasar mereka, di perkumpulan mereka. Celakanya mungkin seorang musafir yang dari jauh ke Mekah kemudian hafal, kemudian pulang membaca lagi pula di rumahnya. Bayangkan bagaimana Abu Lahab dihinakan di permulaan. Lah ketika itu Arwah bintu Harbin itu kan tidak hadir dalam pertemuan itu, tidak ikut terlibat, maksudnya istri Abu Lahab itu. Mendengar suaminya dijelek-jelekan dengan turunnya Tabbat Yadah ini, marah dia. Akhirnya kemudian dia membawa batu untuk mencari Nabi SAW. Datanglah Ummu Jamil ke Ka'bah. Ketika itu Rasul sedang duduk bersama Abu Bakar. Abu Bakar sudah ketakutan itu, karena Ummu Jamil itu bukan wanita biasa, itu wanita bangsawan. Dia saudari daripada Abu Sufyan, pemimpin Arab. Jadi wanita bangsawan gitu. Di tangannya ada batu. Ini sudah, Abu Bakar sudah nyangka ini pasti akan berbuat jahat nih. Subhanallah. Ketika Nabi SAW tepat berada di hadapan Ummu Jamil ini, istri daripada Abu Lahab, Allah butakan matanya. Ummu Jamil tidak melihat Rasul, yang dilihat Abu Bakar di sampingnya saja. Kemudian Ummu Jamil mengatakan kepada Abu Bakar, "Aina sahibu?" Wahai Abu Bakar, di mana tu kawanmu? Maksudnya Muhammad. Abu Bakar bingung, ada di sampingnya. Tapi Nabi SAW hanya mengisyaratkan saja. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Untuk apa kau cari Muhammad SAW?" Maka Ummu Jamil mengatakan, "Balaghani annahu yahjuni." Telah sampai berita kepadaku dia mencela diriku, karena dalam surah Tabbat dibawa-bawa namanya, wa mar'atu hammalatal hatab. Kemudian dia mengatakan, "La in ra'aituhu," kalau aku melihat dia, maksudnya Muhammad itu, "la aqamnahu bihadal fihrifah." Aku akan lempar batu ini untuk menyumpal lisannya, mulutnya. Mau dilempar sama batu mulutnya. Kemudian dia membacakan syair, "Mudhammaman abaina wa amrahu qalaina," dan begitu seterusnya. Kemudian pergi. Abu Lahab, Abu Bakar bingung, kenapa Ummu Jamil tidak melihat Rasul pada di depannya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Ya Aba Bakrin a'mallahu basaraha." Wahai Abu Bakar, Allah butakan matanya sehingga dia tidak bisa melihat diriku. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bagaimana awal permulaan Abu Lahab dan cacian Abu Lahab kepada Nabi SAW, dan dia orang yang pertama sebelum ada orang Quraisy yang menentang dakwah Rasul. Subhanallah, Rasul diuji dengan diberi musuh pertama justru pamannya sendiri, bukan orang lain. Dan kita katakan tidak heran kalau Abu Lahab itu mencela Nabi SAW, karena memang permusuhan Abu Lahab kepada Rasul luar biasa. Maka kita akan kenal siapa Abu Lahab ini sebenarnya, dan bagaimana bisa turun ayat ini, dan apa maksud ayat ini kepada Abu Lahab. Abu Lahab itu kunyah. Dalam Islam itu ada al-ismu, ada al-kunyatu, ada al-laqabu. Ada nama, ada kunyah, ada laqab. Nama ma'ruf, nama saya Ajat Sudrajat. Kunyahnya Abu Humairah. Nama dan kunyah ini sebuah keagungan. Tapi laqab itu berbeda. Laqab itu biasanya untuk merendahkan. Makanya Allah mengatakan, "Wala tanabazu bil alqab." Jangan kalian merendahkan orang lain dengan laqab. Laqab, orangnya pendek akhirnya si pendek, nah, gitu ya. Orangnya gemuk si bulat, nah itu laqab tuh. Orangnya pincang ya si pincang. Itu nggak boleh merendahkan orang itu kalau laqab itu. Tapi kalau kunyah ini kebanggaan. Orang Arab kalau membanggakan diri maka dia akan mengkunyah dirinya.
Maka Abu Lahab itu kunyah. Kenapa disebut Abu Lahab? Ikhtalafal ulama, ulama berselisih pendapat kenapa Abu Lahab diberikan kunyah dengan Abu Lahab. Namanya kan bukan Abu Lahab, namanya Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf. Itu namanya Abdul Uzza. Adapun Abu Lahab itu kunyah. Kenapa disebut Lahab? Lahab itu kan cahaya yang keluar dari api. Kalau antum nyalakan api kemudian terang, itu disebut lahab. Kenapa disebut itu? Karena Abu Lahab itu orangnya ganteng. Orangnya ganteng, orangnya bersih, dan orangnya kaya. Kalau dia pakai kendaraan, dia tidak mau mengendarai kendaraan yang biasa. Dia pasti pakai kendaraan yang bagus, unta merah gitu ya. Kalau dia berpakaian, tidak mau dia asal-asalan pakaian itu, maka dia akan memakai pakaian terindah. Dan dia menjaga ketampanannya. Mungkin kalau zaman sekarang ini bolak-balik masuk salon lah gitu. Abu Lahab itu. Iya. Jadi Abu Lahab itu karena betul-betul menjaga penampilannya, makanya orang-orang menyebutnya Abu Lahab. Itulah kunyah daripada Abi Lahab. Namanya Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib. Paman Nabi SAW itu semuanya 10. Paman Nabi SAW itu semua 10. Dan 10 ini putra daripada Abdul Muttalib. Banyak anaknya Abdul Muttalib, 10 orang. Dan ada kisahnya. Jadi Abdul Muttalib itu disebut sahibu ma'i Zamzam. Abdul Muttalib itu adalah pemilik air Zamzam. Karena ketika Abdul Muttalib ini tidur di sekitar Mekah, tiba-tiba bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat burung sedang mematuk-matuk pasir di tengah padang pasir. Tiba-tiba burung ini bicara dalam mimpinya dan mengatakan, "Ya Abdul Muttalib, ta'al huna Zamzam fala tandam, ihfar az-Zamzam." Jadi kata burung ini kepada Abdul Muttalib, "Ya Abdul Muttalib, kemari. Di sini ada air Zamzam. Engkau tidak akan menyesal. Galilah di sini ada air Zamzam." Bangunlah Abdul Muttalib ini. Kemudian mengikuti arah mimpinya. Tiba-tiba kemudian dia gali tempat yang burung itu menggali dalam mimpinya. Setelah digali semakin dalam, tiba-tiba keluar Zamzam dari situ. Keluar air, dan saat itu air sangat dihajatkan. Susah cari air saat itu. Ketika ada air, datang kabilah manapun akhirnya ingin mengambil air ini. Kata Abdul Muttalib, "Tidak, ini air saya. Tidak boleh ada yang memilikinya kecuali saya." Tapi kabilah-kabilah yang lain tidak mau. Harus dipakai sama-sama. Kata Abdul Muttalib, "Tidak bisa. Karena saya yang menemukan, maka ini milik saya." Tapi semakin kemudian perlawanan kabilah-kabilah itu mau memiliki, akhirnya kata Abdul Muttalib, "Ya sudah, kalau begitu kita berhukum dengan seorang dukun. Apa kata dia kita laksanakan." Sementara rumah dukun itu jauh. Berangkatlah pemimpin-pemimpin kabilah ini ke rumah dukun. Rupanya karena melewati padang pasir saking jauhnya, kehausanlah orang-orang itu sampai hampir mati. Dan sebagian mereka sudah menggali kuburan-kuburan mereka. Kecuali Abdul Muttalib tiba-tiba menghentakkan kakinya, keluar pula air. Akhirnya kemudian mereka pun bisa minum daripada air yang dihentakkan kaki Abdul Muttalib, dan mereka selamat dari kematian. Kata Abdul Muttalib, "Aku sudah menyelamatkan kalian dengan air ini, maka kalian tidak berhak memiliki air yang di sana," maksudnya Zamzam. Sejak itu Zamzam hanya dimiliki oleh Abdul Muttalib. Lah akhirnya kemudian Abdul Muttalib takut karena sudah melihat bagaimana kabilah-kabilah ini mau mengambil Zamzam, siap perang gitu kan untuk memperebutkan air. Dari sinilah Abdul Muttalib bernazar kepada Allah,
agar diberikan anak 10 untuk menjaga Zamzam ini. Dan dia katakan, kalau seandainya Allah berikan kepadaku 10 anak laki-laki, maka ku sembelih salah satunya. Akhirnya Allah takdirkan betul. Abdul Muttalib akhirnya punya anak 10 orang. Tapi kemudian Allah lupakan nazarnya. Ketika kemudian Abdullah, ayahanda Nabi SAW, putra Abdul Muttalib, usianya sudah 10 tahun, barulah Abdul Muttalib ingat nazarnya, bahwa dia mengatakan kalau dia memiliki 10 anak laki-laki, ku sembelih salah satunya sebagai rasa syukurnya kepada Zamzam itu. Baru ingat. Maka setelah kemudian ingat, dia pun menunjuk Abdullah, ayahanda Nabi SAW, anak yang akan disembelihnya. Dibawalah Abdullah ini ke tempat di mana Ibrahim hendak menyembelih Ismail. Dibawa ke tempat itu. Ketika orang-orang Quraisy tahu bahwa Abdul Muttalib ini akan menyembelih Abdullah, tentu mereka menolak. Sebab Abdul Muttalib itu pembesar Quraisy, pemimpin Arab, akan jadi contoh nantinya. Kalau ada orang-orang Quraisy yang memiliki anak sampai 10 nanti, mimpi yang memang kalau ditakwilkan baik menjadi sebuah kenyataan. Seperti mimpinya siapa? Mimpinya Abu Hanifah ya. Mimpinya Abu Hanifah, pernah dengar kan antum mimpinya Abu Hanifah? Ketika dia bermimpi melihat ada pohon besar. Tiba-tiba di bawah pohon itu ada babi. Kemudian ranting pohon ini jatuh terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian ranting pohon ini jatuh terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bangun. Kemudian ranting pohon ini jatuh terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bangun. Kemudian ranting pohon ini jatuh terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bangun. Kemudian ranting pohon ini jatuh terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bangun. Kemudian ranting pohon ini jatuh terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bangun. Kemudian ranting pohon ini jatuh terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bangun. Kemudian ranting pohon ini jatuh terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bangun. Kemudian ranting pohon ini jatuh terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bangun. Kemudian ranting pohon ini jatuh terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bangun. Kemudian ranting pohon ini jatuh terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bangun. Kemudian ranting pohon ini jatuh terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bangun. Kemudian ranting pohon ini jatuh terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian
lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bang. Kemudian ranting pohon ini jatuh, terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bang. Kemudian ranting pohon ini jatuh, terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bang. Kemudian ranting pohon ini jatuh, terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bang. Kemudian ranting pohon ini jatuh, terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bang. Kemudian ranting pohon ini jatuh, terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bang. Kemudian ranting pohon ini jatuh, terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bang. Kemudian ranting pohon ini jatuh, terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bang. Kemudian ranting pohon ini jatuh, terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bang. Kemudian ranting pohon ini jatuh, terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bang. Kemudian ranting pohon ini jatuh, terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bang. Kemudian ranting pohon ini jatuh, terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bang. Kemudian ranting pohon ini jatuh, terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bang. Kemudian ranting pohon ini jatuh, terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bang. Kemudian ranting pohon ini jatuh, terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bang. Kemudian ranting pohon ini jatuh, terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bang. Kemudian ranting pohon ini jatuh, terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bang. Kemudian ranting pohon ini jatuh, terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bang. Kemudian ranting pohon ini jatuh, terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bang. Kemudian ranting pohon ini jatuh, terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari.
Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bang. Kemudian ranting pohon ini jatuh terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bang. Kemudian ranting pohon ini jatuh terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bang. Kemudian ranting pohon ini jatuh terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bang. Kemudian ranting pohon ini jatuh terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bang. Kemudian ranting pohon ini jatuh terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bang. Kemudian ranting pohon ini jatuh terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bang. Kemudian ranting pohon ini jatuh terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bang. Kemudian ranting pohon ini jatuh terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bang. Kemudian ranting pohon ini jatuh terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bang. Kemudian ranting pohon ini jatuh terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bang. Kemudian ranting pohon ini jatuh terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bang. Kemudian ranting pohon ini jatuh terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bang. Kemudian ranting pohon ini jatuh terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bang. Kemudian ranting pohon ini jatuh terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bang. Kemudian ranting pohon ini jatuh terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bang. Kemudian ranting pohon ini jatuh terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bang. Kemudian ranting pohon ini jatuh terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bang. Kemudian ranting pohon ini jatuh terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bang. Kemudian ranting pohon ini jatuh terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu.
Maka Abu Hanifah terperanjat bangun. Kemudian ranting pohon ini jatuh, terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bangun. Kemudian ranting pohon ini jatuh, terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bangun. Kemudian ranting pohon ini jatuh, terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bangun. Kemudian ranting pohon ini jatuh, terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bangun. Kemudian ranting pohon ini jatuh, terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bangun. Kemudian ranting pohon ini jatuh, terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bangun. Kemudian ranting pohon ini jatuh, terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bangun. Kemudian ranting pohon ini jatuh, terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bangun. Kemudian ranting pohon ini jatuh, terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bangun. Kemudian ranting pohon ini jatuh, terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bangun. Kemudian ranting pohon ini jatuh, terkena pula kepala babi. Babinya terperanjat kemudian lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi lari. Kemudian dah lari jauh, balik lagi pula dia duduk di pohon itu. Maka Abu Hanifah terperanjat bangun. Aneh nih mimpinya ini. Kok mimpinya kayak gitu pula katanya. Mimpi babi. Akhirnya dia datang kepada Hammad gurunya, menceritakan soal mimpinya. Lah ketika itu Hammad bingung. Kenapa? Karena akan datang seorang zindik yang mengajak debat. Dan Hammad tidak mau berdebat orang-orang zindik soal ketuhanan, karena Tuhan tidak bisa dilihat, akan memfitnah manusia. Kata Abu Hanifah, subhanallah, aku baru tahu takwil mimpiku katanya. Gak usah jawab Syekh, saya sudah tahu takwilnya katanya. Kenapa katanya Syekhnya Hammad? Kata Abu Hanifah, adapun pohon itu yang besar yang rindang itu adalah syajaratul ilmi, pohonnya ilmu, dan itu engkau. Adapun babi itu si zindik itu katanya, yang mau datang itu katanya. Adapun ranting yang jatuh dari pohon mengenai kepala babi itu tuh aku yang akan mentung babi itu katanya. Adapun babi sudah pergi balik lagi, dia tobat tuh gara-gara aku katanya. Dia tahu mimpinya Abu Hanifah. Jazakallahu khair. Wallahu a'lam. Iyalah. Ada itu sudah. Sudah malam. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.